Hai anak-anak hebat, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Hermin untuk pembelajaran tematik. Hari ini ya, sebelum belajar, agar kita dapat belajar dengan baik, mari terlebih dahulu kita belajar mohon berkat kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat istirahat dengan nyaman. Tuhan, kami juga berterima kasih pagi ini Engkau bangunkan kembali dalam keadaan sehat. Sekarang kami akan belajar Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Kami dapat mendengarkan Ibu Guru dengan baik, sehingga kami nanti dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru dengan baik pula. Semua doa ini kami haturkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, masih semangat ya? Oke, kita serukan dulu salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, mari kita semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan masih belajar tema 2. Bermain di lingkunganku, tetapi sekarang kita sudah masuk di subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Oke, nah anak-anak setelah belajar bersama nanti, anak-anak harus bisa menguasai beberapa pembelajaran. Nah, contohnya apa saja ya? Misalnya nih tujuan pembelajaran kita, setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat 1. Menyebutkan kegunaan benda padat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak dapat menyebutkan benda padat tuh gunanya untuk apa saja. Yang kedua, setelah anak-anak menyebutkan nama benda dan kegunaannya, nanti anak-anak juga harus bisa membuat kalimat sederhana menggunakan nama benda padat. Yang ketiga, anak-anak dapat melakukan gerak tari sederhana, bagian gerak kepala dan tangan. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Itu anak-anak yang harus kuasai nanti selama berproses dalam pembelajaran bersama Ibu Guru. Nah, supaya anak-anak dapat menguasai semua tujuan pembelajaran hari ini, ada syaratnya. Syaratnya anak-anak harus mendengarkan dengan baik. Supaya dapat mendengarkan dengan baik, anak-anak harus duduk dengan rapi. Nah, terus kalau ada televisi dimatikan dulu. Jadi anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran hari ini. Oke anak-anak? Oke, kita segera mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Menyebutkan kegunaan benda padat dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak amati dulu. Nah, ini ada tulisan tas sekolah. Ada buku tulis, penggaris, pensil, penghapus, piring, gelas, jam, sapu ijuk, dan topi. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang kita ke tas sekolah. Tas sekolah seperti apa ya? Oh, seperti ini. Nah, kenapa ini disebut benda padat? Karena
Bentuknya keras dan bisa dipegang, bisa diraba. Terus kalau dipindah ke tempat yang lain, bentuknya tetap, ukurannya juga tetap, tidak mengalami perubahan. Maka tas sekolah juga sebagai contoh benda padat. Nah, contoh berikutnya buku tulis. Ini buku tulis, alat belajar anak-anak, juga benda padat. Yang selanjutnya penggaris, pensil, dan penghapus. Ini juga contoh-contoh benda padat yang anak-anak gunakan dalam kegiatan belajar. Kemudian benda padat yang lain selain alat-alat belajar ada lagi. Contohnya piring, kemudian gelas, jam dinding, sapu ijuk, dan topi. Oh, ini penomorannya nggak berurutan ya. Harusnya habis 7, 8, 9 ya. Oh, ini 4 lagi, 5 lagi. Ya, nggak berurutan. Oke, anak-anak, ini adalah gambar benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Kalau yang barisan atas ini yang anak-anak gunakan dalam belajar. Oke, anak-anak. Nah, sekarang ke berikutnya, kegunaan benda padat. Nah, benda padat yang kita sebutkan tadi bermacam-macam kegunaannya. Contohnya, tadi ada tas, kemudian ada pensil, ada penggaris. Nah, kita mau sebutkan kegunaannya. Nah, ini Ibu udah tuliskan nama benda padat, kegunaan benda padat. Nah, tas sekolah nih kegunaannya ini anak-anak. Nah, untuk membawa peralatan sekolah. Kemudian 2, buku. Buku ini buku tulis untuk sarana menulis tugas yang diberikan guru atau alat untuk belajar. Kalau buku bacaan ya untuk dibaca. Nah, karena ini buku tulis ya untuk sarana menulis, tempat menulis. Kemudian penggaris. Penggaris gunanya untuk apa? Ayo. Penggaris di sini berguna untuk membuat garis lurus. Jadi menggunakan penggaris supaya tidak bengkok-bengkok. Kemudian pensil. Pensil berguna untuk menulis pada buku tulis, bukan pada papan tulis. Kalau pada papan tulis menggunakan spidol atau kapur. Nah, kalau pensil itu di buku tulis, pensil, pena itu di buku tulis atau pada kertas. Yang kelima, penghapus. Penghapus ini berguna untuk menghapus tulisan. Kalau penghapus pensil ya untuk menghapus tulisan yang pakai pensil. Penghapus papan tulis ya untuk menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Dengan spidol, dengan kapur bisa. Kemudian ada piring. Nah, piring ini untuk apa? Siapa tahu? Pasti anak-anak tahu. Setiap hari anak-anak pasti berhubungan dengan piring. Karena anak-anak makan menggunakan piring. Iya, jadi piring untuk tempat makanan. Anak-anak letakkan di piring supaya tidak tumpah, tidak berceceran kemana-mana. Kemudian gelas. Gelas untuk apa ya? Gelas juga merupakan alat makan, tetapi gunanya bukan untuk makan. Kalau makannya di dalam gelas gimana nanti? Gak bisa. Nah, jadi gelas itu gunanya untuk tempat minuman. Jadi kalau kita mau minum, air minumnya diletakkan dulu di dalam gelas. Jangan langsung dari teko atau cereknya. Nah, selain gelas bisa juga tempat air minum, botol minum.
Nah, berikutnya jam. Nah, di sini jam, semua jam. Bisa jam dinding, bisa jam tangan. Itu berguna untuk menunjuk waktu. Makanya anak-anak lihat jam. Besok kalau sudah mulai sekolah, lihat jam. Oh, sekolahnya masuk jam 7. Ini sudah setengah 7. Aku harus segera berangkat. Oke ya, supaya tidak terlambat ke sekolah. Kemudian berikutnya sapu ijuk. Kok sapu ijuk, Ibu? Iya, karena ada sapu ijuk, ada juga sapu lidi. Nah, kalau sapu ijuk itu gunanya untuk membersihkan ruangan yang berlantai. Bisa lantai dari semen, bisa juga dari keramik. Kalau di halaman rumah yang tanah lebih kasar, itu menggunakan sapu lidi. Kemudian berikutnya topi. Nah, topi ini bisa topi untuk jalan, bisa topi untuk upacara. Gunanya untuk apa ya? Topi berguna untuk melindungi kepala kita. Bisa melindungi dari panas matahari, bisa juga untuk melindungi saat hujan supaya tidak kena air hujan. Begitu ya anak-anak. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak, berikutnya nih, tujuan pembelajaran berikutnya kita dapat membuat kalimat menggunakan benda padat. Benda padat tadi apa saja? Ada tas, ada buku, terus iya pensil, apalagi? Penghapus, penggaris, ada topi. Kemudian ada selain topi, ada piring, gelas, dan masih banyak lagi. Nah, contoh kita mau membuat kalimat nomor 1 ya. Nomor 1 dengan kata tas. Nah, ini tas dengan kata tas. Nah, jadi kalimat di bawahnya harus ada kata tas. Ya, misalnya tas sekolahku berwarna biru. Nah, kalau dalam gambar tadi berwarna merah. Bisa juga tas sekolah adikku berwarna merah. Bisa juga ibuku membeli tas berwarna hitam. Bisa. Ayahku pergi ke kantor membawa tas laptop. Bisa juga. Banyak ya. Ini hanya contoh, beberapa contoh. Oke. Berikutnya nomor 2. Nah, dengan kata buku, membuat kalimat dengan kata buku. Nih, Bu Hermin sudah beri contoh nih. Bu Guru membagikan buku pelajaran. Nah, anak-anak boleh membuat yang lain selain yang dicontohkan Bu Guru. Anak-anak buat contoh yang lain lagi boleh. Misalnya, buku tulis adikku berjumlah 2. Bisa juga. Nah, buku tulisku dipinjam oleh kakak. Bisa juga. Yang lain? Oke, bisa juga. Saya membeli buku di toko buku. Yang lain boleh juga. Agar buku lebih awet, harus diberi sampul. Itu ya nak ya. Contoh ketiga, Bu Hermin akan beri dengan kata sapu. Nah, nanti sapu itu anak-anak boleh ditambah lidi, sapu lidi atau sapu ijuk. Tapi Ibu, sapu, yang penting ada kata sapu. Bu Hermin beri contoh. Saya menyapu menggunakan sapu ijuk. Boleh, bisa juga. Ayah menyapu halaman rumah menggunakan sapu lidi. Nah, bisa juga. Ibu membeli sapu ijuk di pasar. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Apa ya kira-kira benda padatnya? Kita lihat, topi. Nah, topi tadi ada gambar topi.
Topi gunanya untuk melindungi kepala dari panas matahari atau dari hujan. Nih, topi. Bu Hermin beri contoh. Ketika upacara harus memakai topi. Anak-anak boleh buat yang lain. Misalnya, topi berguna untuk melindungi kepala dari panas matahari. Boleh juga. Kemudian bisa. Adikku tidak suka memakai topi. Bisa juga ada yang seperti lagu. Topi saya bundar. Nah, boleh. Ini hanya contoh dari ibu. Anak-anak boleh buat yang lain. Oke? Oke, berikutnya dengan kata piring. Nah, nih. Ibu sedang mencuci piring. Nah, bisa juga. Anak-anak boleh buat piring yang kotor segera dicuci. Boleh piring yang kotor segera dicuci. Terus berikutnya bisa juga saya membantu ibu mengambil piring. Nah, itu contoh-contoh ya cara membuat kalimat. Ini hanya beberapa contoh yang ibu berikan. Nanti anak-anak boleh berkreasi lagi buat kalimat yang lain ya. Bebas anak-anak. Pokoknya boleh berkreasi membuat kalimat itu, tidak ada salahnya. Anak-anak nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Yang penting kata yang ditentukan harus ada dalam kalimat. Nah, ini tas, ini ada kata tas. Ini buku, ada kata buku di sini. Ini sapu, ada kata sapu. Topi, di belakang ada kata topi. Piring, juga ada kata piring. Jadi kata yang ditentukan bebas. Anak-anak boleh letak di depan, boleh letak di tengah, boleh juga letak di paling belakang. Bebas ya. Oke, paham ya? Oke, paham. Harus paham. Nanti kalau tidak paham, boleh WA ibu guru. Oke? Ya. Berikutnya, kita akan belajar apa ya tadi? Nah, kita lihat coba. Nah, nih, ibu akan jelaskan nih. Amati gambar di bawah ini. Waduh, gambar apa ini ya? Oh, ini pohon jambu anak-anak. Ini pohon jambu. Oh, ini Lani memetik jambu. Tapi Lani memetiknya tidak manjat, tidak pakai galah. Dia cukup berdiri di bawah pohon. Dia memetik jambu langsung dari pohonnya di buah yang paling rendah. Nih, kalau Udin memanjat pohon. Dia memetik jambu dengan cara memanjat pohon. Karena tempatnya tinggi, jadi dia memanjat. Kalau Lani ambil yang paling rendah, makanya dia tidak perlu memanjat. Dan Benny menggunakan galah. Galah itu tongkat khusus untuk mengambil buah yang di atas pohon nih. Menggunakan galah nih. Mereka apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Oh, dia sedang memetik buah jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Caranya ini dengan cara memanjat pohon seperti yang dilakukan nih. Kemudian ini ada yang menggunakan galah. Ada juga yang langsung memetik dari pohon yang paling rendah. Kemudian ini temannya Siti dan Edo membantu mengambil buah jambu yang jatuh. Nah, kalau Lani ini memetik, coba anak-anak perhatikan tangannya. Nah, kedua tangannya ke atas. Nah, setelah memetik, pasti kedua tangannya kembali ke bawah. Nanti kalau mau matik lagi, kembali ke atas lagi. Selesai ke bawah lagi. Jadi gerakan Lani memetik jambu dengan menggerakkan tangan ke atas ke bawah, itu kalau digerakkan dengan diiringi musik, itu bisa menjadi sebuah tarian. Begitu juga dengan yang dilakukan Benny. Dia menggerakkan galahnya itu juga dengan menggunakan tangan.
didorong ke atas, ditarik ke bawah, dorong lagi ke atas, ke bawah lagi. Nah, gerakan tangan ke atas ke bawah itu juga bisa dijadikan sebuah tarian. Nah, selain tangannya, Benny ini juga kepalanya. Kepalanya juga bergerak loh, nah ini ke atas, menengadah ke atas, lihat jambunya, lalu nanti nunduk ke bawah, lihat jambunya jatuh di mana. Jadi gerakan kepalanya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, sedangkan Siti sama Edo ini juga menggerakkan kepalanya, mengamati jambunya di mana. Dia menoleh ke kanan, ke kiri gerakan kepalanya. Nah, itu kalau digerakkan, diiringi musik, kepala geleng kanan, geleng kiri, angguk-angguk, itu sudah menjadi sebuah tarian dan memadukan gerak kepala dan gerak tangannya. Ya, oke. Nah, ini perhatikan gerak yang dilakukan Benny saat memetik buah jambu. Nah, yang Bu Hermin terangkan tadi. Benny memetik jambu menggunakan galah. Coba perhatikan gerakan kepala. Ini. Nah, memperhatikan nih. Benny memperhatikan lingkungan sekitar dengan menengok ke kiri dan ke kanan. Jadi kepalanya tengok kiri, tengok kanan, kiri, kanan. Karena apa? Mengamati lingkungan di mana jambunya tadi jatuh. Nah, gambar berikutnya, mengamati jambu mana yang akan dipetik. Menengok ke atas karena di atas pohon jambunya banyak. Dia memilih yang mana yang sudah bisa dipetik, yang sudah enak rasanya. Menengok ke atas sambil mengamati. Nah, setelah itu Benny mengira-ngira jatuh buah jambunya tadi setelah dipetik jatuhnya kemana ya? Ditengok ke bawah, kemana dia jatuhnya ya? Nah, jadi gerakan kepala ke atas, ke bawah, kiri, kanan itu sudah menjadi sebuah tarian jika diiringi dengan irama musik. Oke? Nah, berikutnya nih, gerakan tangan ketika mengambil jambu dengan galah. Nih, memegang galah tadi gerakannya ke atas, dia ke atas, kemudian menarik tangan ke bawah, mengarahkan tangan ke kanan, ke kiri, ya, ke atas, ke bawah, terus diarahkan jambunya ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, seperti itu sambil memegang ke atas, ke bawah, terus dibelak kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, seperti itu. Nah, itu juga, Nak, kalau diiringi musik sudah menjadi sebuah tarian, apalagi dikombinasi antara tangan dan kepala. Oke, jadi gerakan tarian itu sebenarnya adalah gerakan yang kita lakukan sehari-hari. Hanya bedanya dilakukan dengan indah dan diiringi dengan musik. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita udah belajar yang lain anak-anak. Kita akan belajar perkalian dan pembagian. Tetapi anak-anak yang perlu ingat, pembelajaran ini gabungan antara perkalian dan pembagian. Kalau perkalian kemarin anak-anak harus menghitung sebagai penjumlahan berulang dan pembagian sebagai pengurangan berulang sampai habis, sampai hasilnya 0. Nah, kalau di pembelajaran sub 3 ini anak-anak gabungan antara perkalian dan pembagian, tapi yang harus anak-anak ingat di dalam pelajaran ini anak-anak tidak perlu menghitung hasilnya. Jadi nggak perlu hitung 3 kali 4 itu berapa ya? 3 kali 4 berapa? 3 tambah atau 4 tambah 4 tambah 4, nggak usah. Jadi di sini anak-anak hanya diminta mengubah dari soal perkalian diubah menjadi bentuk pembagian. Nah, soal itu bentuknya perkalian, terus anak-anak mempunyai tugas mengubah ke bentuk pembagian atau sebaliknya. Atau pembagian ke perkalian atau perkalian ke pembagian. Nah, ini contohnya.
3 kali 4 sama dengan 12. Kalau diubah ke bentuk pembagian, maka angka yang paling besar ini ada 3 kali 4 sama dengan 12. Ada angka 3, ada angka 4, juga ada angka 12. Nah, cara mengubahnya kalau dari perkalian ke pembagian, ini angka yang paling besar diletakkan di depan. Kalau perkalian, angka yang paling besar di belakang. Kalau pembagian, angka yang paling besar di depan. Nah, baru angka yang kecil diletakkan di tengah dan di belakang ini. Nah, ini 12 dibagi 4 sama dengan 3. Bisa juga dibalik, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini diubah, hanya mengubah bentuknya, tidak mencari hasilnya. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini diubah, 12-nya diletakkan di depan, dibagi 4. Baru hasilnya 3. Atau bisa juga 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Hanya diubah bentuknya dari bentuk perkalian ke bentuk pembagian atau sebaliknya. Ingat ya, tidak perlu dihitung, hanya dirubah bentuk soalnya. Oke? Oke, bagus. Supaya anak-anak lebih jelas lagi ya, Ibu Hermin akan terangkan di papan tulis ya, supaya lebih jelas. Ayo anak-anak perhatikan, Bu Hermin menjelaskan cara mengubah bentuk soal perkalian ke pembagian atau pembagian ke perkalian. Ya, perhatikan sungguh-sungguh ya. Mari kita perhatikan. Menggunakan papan tulis ya, supaya lebih jelas. Oke, ini contoh pertama. Bentuk perkaliannya 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, seperti tadi ada 3 angka. 1, 2, 3. Yaitu angka 3, angka 5, dan angka 15. Nah, anak-anak dalam mengubah bentuk perkalian ke pembagian, anak-anak tidak usah menghitung hasilnya. Di sini tidak perlu hasil, tapi anak-anak hanya memindahkan angka-angka, mengubah bentuknya, bukan mencari hasilnya. Contohnya, ini 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kalau pada bentuk perkalian, ini angka yang paling besar selalu di belakang. Nah, kalau diubah ke pembagian, angka yang paling besar ini selalu ditulis di paling depan, titik-titik di depan. Jadi, dari 3, 5, dan 15, angka yang paling besar berapa sayang? 15. Nah, jadi angka 15 ini kita pindahkan ke titik-titik yang paling depan. 15. Nah, 15 sudah dipindah ya. Tinggal angka 3 dan angka 5 yang belum. Nah, anak-anak di sini mau 5 dulu boleh. 5 pindahkan ke bawahnya 5. 15 sudah dipindah di sini, 5 sudah ya. Yang belum dipindah hanya 3. 3 pindah ke sini. Nah, jadi begini. Kemudian yang ini bagaimana? Sama, kita tulis lagi angka yang paling besar. Angka yang paling besar ini kita tulis selalu di depan. Nah, kemudian ini sudah kita pindahkan ke sini. Yang belum dipindahkan 5 dan 3 atau 3 dan 5. Kalau 5 lah kita tulis di sini. Ini sudah nanti sama bentuknya. Ini angka 5 sudah. Berarti jangan angka 5 lagi. Di sini angka 3. Nah, 15 sudah pindah di sini, 3 sudah di sini, yang belum tinggal 5. Di sini 5 tulis di sini. Nah, gampang kan? Nah, seperti yang Ibu terangkan, anak-anak tidak diminta menghitung hasilnya, hanya mengubah bentuk dari perkalian menjadi pembagian. Nah, cara mengingatnya mudah. Kalau perkalian, yang angka paling besar selalu di belakang. Kalau pembagian, angka yang paling besar selalu diletakkan di depan. Nah, baru ini
ditukar. Ini 5 dulu baru 3 di sini. Kalau udah baliklah 3 dulu baru 5. Gampang kan? Satu lagi ya, Ibu buatkan soal satu lagi. Baik anak-anak, berikutnya soal latihan yang kedua. Bentuk perkaliannya 9 kali 7 sama dengan 63. Di sini ada 3 macam angka, yaitu angka 9, angka 7, dan angka 63. Coba anak-anak, dari 9, 7, dan 63, angka yang paling besar berapa? Lihat, angka 63. Hebat. Nah, coba anak-anak, ingat Ibu tadi, angka paling besar kalau dalam bentuk perkalian selalu di belakang. Benar nggak? Benar. Nanti kalau jadi dirubah ke bentuk pembagian, ingat angka yang paling besar kita pindahkan di paling atas. Paling depan. Kita pindahkan. Ini ada 2 titik-titik. Ini yang paling depan, ini paling depan. 63. Nah, kalau tadi satu-satu sekarang sekaligus biar gampang. 63, 63. Nah, tinggal 2 titik-titik. 1, 2, 1, 2. Nah, ini 63 sudah pindah ke sini. 63 sudah pindah ke sini. Yang belum dipindahkan hanya ini, yang belum dirubah nih. 9 sama 7. Nah, tinggal dipilahkan di sini. Kalau di sini mau 9 dulu, berarti sini 7. Kalau di sini 9 lagi nggak mungkin, nanti sama dengan yang di sini. Harus beda. Cari di sini 2 ini, di sini 9 dulu, berarti di sini 7. Nah, 63 sudah, 7 sudah, yang belum tinggal 9, pindah sini. Nah, gampang kan? Anak-anak gak usah takut dengan pelajaran yang baru ini. Tidak menghitung kayak kemarin hasilnya dikurang-kurang, ditambah-tambah, tidak. Ini hanya mengubah bentuk, memindahkan angka-angka. Oke? Oke ya. Nah, ingat pokoknya kalau perkalian angka yang paling besar itu di belakang. Kalau pembagian angka yang paling besar di depan. Ingat ya? Oke, sip. Selamat belajar, berlatih. Baik anak-anak, setelah tadi memperhatikan Bu Hermin menjelaskan di papan, mari kita berlatih mengerjakan soal latihan. Nah, ini contoh soal nomor 1. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ingat, anak-anak tidak perlu mencari hasilnya. Anak-anak hanya mengubah ke bentuk pembagian. Caranya, angka yang paling besar diletakkan di titik-titik depan. Nah, ini contohnya 6 kali 4 sama dengan 24. Ada angka 6, ada angka 4, sama ada 24. Angka yang paling besar berapa? Iya, 24. Oke. Nah, 24 kita letakkan di paling depan. Nah, 24. Baru angka yang di bawah 24. Ya, ini bisa 6 dulu boleh, bisa 4 dulu boleh. Nah, contohnya. Nah, 24 dibagi 4. Ini 24 sudah ditulis di sini, angka 4 sudah ditulis sini. Berarti yang belum ditulis angka 6. Berarti angka yang paling belakang adalah angka 6. Mudah kan? Nah, kembali lagi ingat, angka yang paling depan 24. Nah, kalau tadi di sini angka 4, berarti di sini jangan angka 4 lagi. Angka 6. 24 bagi 6 sama dengan yang belum ditulis di sini. 4 sama dengan 4. Jadi begitu. Gampang ya? Gampang. Kalau anak-anak perhatikan pasti gampang. Nomor 2. 5 dikali 7 sama dengan 35. Caranya gampang. Anak-anak lihat dulu angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 35. Berarti letakkan di paling depan 35. Baru berikutnya anak-anak pilih angka di antara 2. Boleh 5, 7, boleh 5 dulu, boleh 7. Nah, Ibu pilih 7 dulu. Berarti berikutnya di sini 5. Angka yang paling besar kita tulis lagi di sini 35. Nah, karena ini 7 sudah di tengah, nggak boleh lagi di tengah. Harus yang 5.
baru di belakangnya 7. Nah, ingat anak-anak nggak usah pusing. Di sini anak-anak tidak diminta untuk menghitung hasilnya, hanya mengubah bentuk atau letaknya. Oke? Nah, 6 kali 10 sama dengan 60. Angka yang paling besar adalah 60. Maka letakkan di sini. Berikutnya tinggal pilih 2 angka lagi. Ada angka 6, ada angka 10. Maka letakkan di antara ini 2 ini. Nah, Ibu tulis di sini 10. Berarti di sini 6. Yang di sini paling depan lagi angka yang paling besar 60. Berarti ini di antaranya 6 sama 10. Nah, di antara 2 angka tadi. Oke, paham ya? Semakin paham. 3 kali 6 sama dengan 18. Bentuk pembagiannya gampang. Ingat, angka yang paling besar berapa? 18. Kita tulis di paling depan. Nah, berarti tinggal angka 3 dan 6. Anak-anak boleh tulis di sini. Ada 2 titik-titik lagi. 3 dan 6. Anak-anak tinggal mau tulis berapa dulu? Nah, kalau 6 dulu berarti di sini 3. Berikutnya yang paling besar tulis lagi 18. Nah, kita balik. Kalau tadi 6-nya di sini, kita balik sekarang. 3 di sini 6. Oke? Nah, kita tugasnya hanya mengubah bentuknya dari perkalian ke pembagian. Jadi, kalau di sini ada 3 angka, 3, 6, 18, nanti di sini angka yang harus ditulis juga hanya di antara 3 ini. Ingat, kalau anak-anak mau benar semua, ingat kalau dari perkalian ke pembagian, di pembagian angka yang paling besar harus ditulis di titik-titik yang paling depan. Itu kalau pembagian. Kalau perkalian dibalik, angka yang paling besar harus di belakang sendiri nih. Semua yang paling besar di belakang ini. 24, 35, 60, 18 semua di paling belakang. Kalau pembagian, angka yang besar-besar nih semua di depan. Nih, ini juga. Ini sama nak, hanya dibalik. Kayak ini 24 semua 24. Sini 24. Di depan sama 24. Yang dibalik hanya yang tengah dan paling belakang. Kalau di sini 4 sama 6, sini 6 sama 4. Paham ya? Paham, gampang. Pokoknya anak-anak semakin semangat. Semakin semangat dan yakin, percaya. Oh, aku bisa. Jangan menyerah. Aku nggak bisa. Nah, nanti kalau bilang aku nggak bisa, nanti anak-anak nggak bisa beneran. Tapi kalau anak-anak, aku harus bisa. Aku semangat. Aku bisa. Nah, nanti anak-anak semangat beneran dan bisa beneran. Aku hebat. Nah, bukan gitu. Malas lah. Nah, kalau anak-anak malas, berarti anak-anak kena bujuk setan. Tapi kalau semangat, aku anak hebat. Nah, itu baru anak mama. Ya kan? Oke, anak-anak paham? Oke, terima kasih. Nanti anak-anak akan ibu beri tugas untuk membuktikan bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik dengan berlatih soal. Oke anak-anak? Good, terima kasih. Pelajaran sudah selesai. Mari kita buktikan kalau kita bisa. Kerjakan tugas dengan baik dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh belajar bersama ibu guru dan teman-teman juga. Tuhan, kami akan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh ibu guru. Bimbing kami Tuhan agar kami dapat mengerjakan soal dengan baik, dengan penuh semangat. Semua ini kami haturkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke? Oke, semangat. Bye-bye. Anak ganteng, anak cantik. Semuanya hebat. Oke.
Oke.